1000 view baru mendapatkan 7.000 rupiah gitu ya. Gitu. Kesalahan yang keempat adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat MKH, Mbak Kreatif Host? Ya. Maksudnya Medan Kreatif Host, bukan Mbak Kreatif Host. Nah, senang rasanya berjumpa kembali di channel ini. Dan kali ini aku akan berbagi tips atau sharing tentang 5 kesalahan YouTuber pemula. Dan ini bukan berlaku untuk para YouTuber yang sudah monetisasi, tapi berlaku juga untuk YouTuber yang masih ngincar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Ya, jadi sharingan saya ini atau yang saya share ini merupakan pengalaman pribadi saya, baik dari konten yang saya mulai sampai saya tembus monetisasi, dan juga dari sharingan teman-teman YouTuber yang lainnya juga di tempat saya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke videonya ya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel saya supaya bisa membantu. Nah, oke, kita langsung aja periksa dia. Ini dia videonya, check this out. Oke guys, yang kita tahu bahwasanya banyak orang yang mempertanyakan bagaimana sih cara penggajian dalam YouTube ya. Mungkin mereka yang berpikir baru memulai dunia YouTube, mereka hanya mengira bahwasanya ketika kamu sudah mulai beraktif di konten YouTube, kamu sudah bisa menghasilkan uang. Ternyata itu salah. Ya. Banyak juga yang tanya begini, Bang, kenapa susah sekali mendapatkan uang di YouTube padahal aku udah monetisasi nih gitu. Bang, kenapa sih dolar aku segitu-segitu aja gitu. Jadi orang berpikir bahwasanya ketika kita sudah monetisasi, nah itu kita sudah mendapatkan banyak uang dan video kita tuh banyak uang. Itu salah, itu sangat salah ya. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah ketika kita monetisasi, nah itu kita memulai dari awal. Jadi begitu kita mulai monetisasi, di situ awal kita dalam mencari rupiah atau dolar ya. Bukan begitu kita monetisasi lalu dolar langsung berjalan, tidak, itu salah ya. Oke, nah akan kita membahas tentang penggajian YouTube ya. Yang harus kalian tahu bahwasanya YouTube akan menggaji kita per 1.300.000, yaitu dibayar per bulan. Ada yang dibayar per 3 bulan dan ada juga yang dibayar per 6 bulan, bahkan lebih dari setahun. Nah, itulah makanya di sini akan kita bahas bagaimana caranya mendapatkan uang serta sekaligus 5 kesalahan pada YouTuber pemula. Oke, ini dia. Yang pertama adalah kamu terlalu banyak mikir. Ya, kenapa saya bilang kamu tuh terlalu banyak mikir? Ya karena kamu sudah kebanyakan konsep tapi nggak action. Nah ini kecuali kamu yang sudah banyak konsep tapi belum sempat ngebuat, itu masih mending ya. Ini kamu kebanyakan mikir nih mau buat apa tapi kamu nggak action gitu. Kamu hanya ingin instan, dengan gaya instan ya, kamu dapat uang gitu ya. Itu nggak bisa gitu tuh guys. Jadi kamu harus berpikir bagaimana aku punya ide, lalu kamu buat konten YouTube, nama YouTube yang baik, juga foto profilnya atau sampulnya gitu yang menarik daya tarik penonton ke channel kamu gitu ya. Jadi kamu nggak harus konten apa nih yang aku buat nih, terus nanti kira-kira segala konten ini nggak ada yang nonton gitu. Jangan ya. Jadi kamu harus percaya diri bahwasanya nih video aku harus banyak ditonton orang nih gitu ya kan. Jadi gak usah terlalu banyak mikir, jadi langsung create dengan peralatan yang seadanya ya. Kamu percaya diri gitu bahwasanya kamu bisa membuat penonton tertarik ke channel kamu. Gitu sih menurut aku untuk yang pertama. Oke, yang kedua, salah menggunakan judul dan thumbnail. Nah jadi begini, ada istilah clickbait nih. Jadi saya
judul dan thumbnailnya tidak sesuai dengan isi, nah no problem gitu. Yang penting kita sudah menarik penonton setidaknya gitu. Tapi banyak juga yang kamu tuh bikin thumbnailnya biasa-biasa aja, judulnya tuh kamu biasa-biasa aja, jadi nggak membuat penonton tuh tertarik untuk klik video kamu gitu. Jadi contohnya kalau kamu ingin membuat sebuah video, contohnya nih pertama nih, ada penampakan UFO di Jakarta, terus kamu buat thumbnailnya ada UFO, terus manusia nunjuk ke langit gitu ya, seakan-akan UFO itu benar-benar ada di Jakarta gitu. Nah, jadi mereka tertarik untuk mengklik video kamu ya. Dan jangan lupa kamu sertakan hashtag ya. Kalau kamu bingung hashtag apa yang kamu gunakan di video kamu, kamu tinggal cari aja di website rapidtext.com ya. Nah, di situ kamu tinggal menuliskan judulnya di atas taskbar. Nanti ketika kamu enter, dia akan muncul begitu banyak taskbar, tinggal kamu copy ke deskripsi video kamu. Nah, begitu ya. Itu cara yang kedua. Kesalahan yang ketiga adalah kamu terlalu berambisi mendapatkan uang yang banyak dari YouTube. Halo guys, kalau kamu berambisi untuk mendapatkan uang yang banyak, kamu kerja, nggak usah nge-YouTube. Ya ada juga sih yang nge-YouTube, contohnya artis yang terkenal ya. Nah itu mungkin pendapatannya yang besar gitu ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, ya kamu jangan mikirin ambisius kamu mendapatkan uang lebih banyak ya dibandingkan kamu kerja. Kamu harus konsisten dulu membangun sebuah channel di konten, maksud saya konten di channelmu agar penonton tadi tertarik ke channelmu gitu ya. Jadi berkarya aja dulu, jangan fokus ke uangnya. Jadi kamu harus berkarya buat channel kamu tuh lebih greget ya, lebih menarik penonton ngeklik ke iklan kamu. Nanti kalau kamu misalkan buat satu judul tapi begitu judulnya viral, nanti bakal orang lari ke channelmu dan melihat semua video-video lamamu, dan disitulah kamu bisa mendapatkan dolar yang lebih banyak daripada sebelumnya ya. Jadi kamu jangan terlalu berambisi, wah aku ini bisa dapat sekian nih. Jadi kita ketahui bahwasanya video kita tuh 1000 view baru mendapatkan 7.000 rupiah gitu ya. Gitu. Kesalahan yang keempat adalah tidak konsisten. Nah, jadi ada beberapa dari kita yang memang kadang-kadang bosen dengan konten yang itu-itu aja. Contohnya, kalau kita buat tutorial ya, boleh sih, boleh aja. Tapi ya, kalau tutorial ini kan pas ketika orang perlu, baru mereka cari nih tutorial cara benerin laptop atau tutorial bagaimana cara membuat film gitu ya. Jadi kamu harus bisa buat konten yang baik ya, yang konsisten. Misalkan kamu tuh hobinya makan atau kamu hobinya jalan-jalan, berarti dari semua video kamu tuh jalan-jalan aja atau buat film. Nah tapi kadang-kadang kita bosen gitu ya kan, karena mungkin keterbatasan uang atau keterbatasan waktu kita membuat sebuah konten yang jalan-jalan ataupun konten yang makan. Jadi ya mungkin kita harus bisa ambil sedikit peluang. Bagaimana kita tetap bisa upload video ya, bagaimana kita tetap bisa gajian dari YouTube, bagaimana kita bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah dari YouTube, adalah dengan cara kita berpikir bagaimana kalau kita nggak punya uang tapi kita tetap bisa buat konten gitu. Jadi mungkin ya kalau kadang-kadang kita seperti saya sendiri, mungkin karena keterbatasan waktu dan keterbatasan budget juga gitu, jadi mungkin saya beberapa saat ini hanya bikin tutorial tapi nggak buat film gitu contohnya ya. Karena kan buat film itu kan ribet gitu ya, harus ngumpuli banyak orang gitu juga, nggak satu pendapat juga susah jadinya, kompleks gitu ya, jadi agak susah. Jadi ya itulah seperti yang saya bilang tadi ya, kamu harus konsisten dalam membuat sebuah konten. Kesalahan kelima adalah salah setting waktu upload. Nah jadi kamu kadang sering berpikir kok video aku sepi, padahal video ini menarik gitu. Loh kok video aku sepi ya penontonnya, apa ya penyebabnya? Nah yang jadi pertanyaan di sini adalah ketika kamu mengupload sebuah konten, kamu harus tahu dulu waktu-waktu orang senggang gitu. Jangan waktu-waktu orang lagi bekerja, jangan waktu-waktu orang lagi liburan, nah kamu upload konten, itu salah. Nah jadi kamu cari waktu-waktu itu di sekitaran sore jam 3
jam 5 sampai jam 8 waktunya orang sudah istirahat dari jam kerja, atau mungkin mereka sudah lelah, jadi mereka kebanyakan aktivitasnya tuh di handphone gitu. Menurut saya itu pengalaman pribadi saya. Jadi ketika kamu upload di jam pagi, orang mulai pergi kerja atau bekerja sampai sore, ya mereka nggak fokus ke handphone atau lihat YouTube, dan mereka fokus bekerja. Jadi kamu harus memperhitungkan juga tuh untuk upload video kamu atau upload konten kamu ke channelmu. Jadi kita lihat kira-kira jam 6 atau habis maghrib atau di jam 8, itu bisa kamu upload supaya transfer rate penontonnya tuh lebih tinggi daripada biasanya. Dan juga hindarin kamu upload di tengah malam atau subuh, karena saya rasa nggak ada orang yang akan melihat YouTube, jadi mereka akan sibuk untuk tidur ya. Paling sekitar 3 orang yang mungkin begadang ya, atau orang yang nge-subscribe kamu aja, maka akan timbul notifikasi. Tapi kalau enggak, ya enggak ada gitu ya. Jadi itu harus diperhatikan juga. Nah oke, mungkin itu aja yang bisa aku sharing ke kalian. Semoga video ini bermanfaat buat kamu pemula YouTuber atau kamu yang baru merintis jadi YouTuber. Dan bagi kamu yang juga masih ngejar 1000 subscribe dan 4000 jam tayang, juga jangan nyerah. Kamu harus semangat cari konten supaya kamu bisa tembus 4000 jam tayang ya. Oke, nah jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komen Anda di bawah sini, atau Anda bisa menghubungi saya lewat Instagram saya di @enrlangga, biar kita diskusi, sharing bareng-bareng. Dan untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, like dan share kepada teman-teman kalian untuk membantu channel ini tetap memberikan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Kita jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.